sekelompok mutan dengan melemparkan batu pada mereka. Beruntungnya mutan itu tidak berani masuk ke dalam air, sehingga mereka dapat mendayung lebih cepat dan berhasil melarikan diri. Amal pun menceritakan kalau ada koloni dari suku lainnya yang juga bersahabat dengan ayah Kaleb. Amal berencana untuk meminta bantuan mereka karena tidak mungkin untuk menghadapi Gagen yang memiliki pasukan yang banyak. Amal pun naik ke sebuah menara dan membuat api sebagai sinyal bantuan. Tapi saat menyalakan api, sekelompok mutan datang dan langsung menyerang mereka. Karena sudah terdesak, Safwan memaksa Kaleb untuk segera naik ke atas rakit. Sementara Amal berhasil menghabisi beberapa mutan, tapi ia terperosok ke dalam lubang. Dan dengan beruntungnya, Amal berhasil menghabisi mutan-mutan tersebut. Namun, ia harus terjebak di dalam lubang dengan tubuh mutan di atasnya. Tidak berselang lama, datang koloni dari suku lainnya dan langsung menolong Amal. Amal menceritakan kalau putra Jared yang bernama Kaleb juga bisa membaca seperti ayahnya. Dan dengan bisanya Kaleb membaca, kemungkinan besar Kaleb bisa membuat bubuk kuning untuk menyelamatkan umat manusia. Sementara itu terlihat Kaleb dan rekan-rekannya telah jauh berlayar dan tidak menyadari kalau Amal berhasil selamat. Di saat bersamaan hidung dodol kembali berdarah dan menandakan kalau infeksinya semakin parah. Tidak ada pilihan lain, mereka harus segera menemui Kagen untuk meminta bubuk tersebut. Setelah lama berjalan, sampailah mereka di suatu tempat dan terlihat reruntuhan kota dari masa lalu. Di sana mereka menemukan orang-orang yang hidup di bawah aturan yang ketat dan melihat seorang pria berlari karena dicambuk oleh anak buah Kagen. Mereka pun mencoba mendekati pria itu dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang bubuk kuning. Namun pria itu menganggap kalau pertanyaan itu terlalu berbahaya baginya sehingga dia kabur dari sana. Safwan mencoba mengejarnya, namun sayangnya ia kehilangan pria itu di tengah jalan. Saat Safwan kembali, ia melihat Dorel dan Kaleb telah ditangkap oleh anak buah Gagen dan langsung membawa mereka menemui Gagen dan putrinya yang bernama Giselle. Kagen mengatakan kalau ia tidak akan memberikan bubuk itu. Mendengar ucapan Kagen, Kaleb mengatakan kalau ia adalah putra dari orang yang telah menciptakan bubuk itu. Kaleb juga mengatakan kalau ia bisa membaca dan berjanji akan membuatkan bubuk itu sebanyak mungkin untuk Kagen. Tapi Kagen tetap menolak karena bubuk itu sengaja ia simpan untuk anak dan cucunya di masa depan. Giselle yang kasihan melihat mereka membujuk ayahnya untuk membawa ke perpustakaan untuk mencari formula dan menciptakan bubuk baru. Setelah Kagen pergi, tiba-tiba Safwan datang dan langsung menyekap Giselle. Safwan mencoba membujuk Giselle untuk menunjukkan lokasi penyimpanan bubuk itu. Pada awalnya Giselle tidak ingin membantu karena takut pada ayahnya. Tapi setelah mengetahui kalau ayahnya telah mencuri bubuk itu dan membunuh ayah Kaleb, ia pun mau membantunya. It's in there. But we need the key, which... The store hasn't been open in a long time. Setelah lama menelusuri ruangan itu, mereka tetap tidak menemukan bubuk itu dan mereka mulai menyusun rencana. Sementara itu di perpustakaan terlihat Kaleb akhirnya menemukan buku formula ayahnya. Meskipun bisa membacanya, tetapi ia membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memahami dan membuatnya kembali. Tapi walaupun ia bisa membuat bubuk itu kembali, Kagen masih tidak mau memberikan bubuk itu kepada Kaleb. Dan percakapan mereka tiba-tiba terhenti saat Giselle datang dan mengatakan kalau seseorang mencoba masuk ke ruang penyimpanan bubuk kuning. There's someone in the safe room searching for the powder. Kagen pun segera berlari memeriksa ruang penyimpanannya. Tapi di sana ia tidak menemukan siapa-siapa. Ia langsung menyimpan bubuknya yang ternyata baik-baik saja. Yang ternyata itulah rencana Giselle dan Safwan agar mereka mengetahui lokasi penyimpanannya. Giselle pun menghentikan Safwan karena tidak tega melihat ayahnya dipukuli.